Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat satu Nusantara dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel Satu Nusantara. Pernahkah kita berhadapan dengan seseorang yang cara bicaranya keras? Seseorang yang suka merendahkan, memancing emosi, merasa paling benar, atau sengaja membuat kita kehilangan kendali. Dalam situasi seperti itu, banyak orang memilih membalas dengan kemarahan. Suara dibalas dengan suara, ego dibalas dengan ego, serangan dibalas dengan serangan. Tetapi bagaimana jika ada cara yang berbeda? Bagaimana jika kekuatan terbesar bukan terletak pada seberapa keras kita berbicara, tetapi pada kemampuan kita untuk tetap tenang ketika lawan bicara berusaha membuat kita kehilangan ketenangan? Dalam kisah dan simbol budaya Jawa, sosok Satrio Piningit sering digambarkan sebagai sosok yang tidak mudah dikuasai oleh keadaan. Bukan berarti takut berbicara, bukan berarti lemah, tapi mampu mengendalikan dirinya sebelum mengendalikan keadaan. Dan pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana gambaran tentang Satrio Piningit menghadapi lawan bicara dengan ketenangan, kecerdasan, kesabaran, dan kata-kata yang memiliki bobot. Hal pertama yang menarik adalah kemampuan untuk tidak terburu-buru menjawab. Ketika seseorang menyerang kita dengan sebuah kata-kata, refleks manusia biasanya ingin segera membalas. Padahal, jeda beberapa detik bisa mengubah seluruh arah pembicaraan. Bayangkan seseorang berkata, "Kamu itu tidak mengerti apa-apa." Respon terburu-buru, mungkin kamu sendiri yang tidak mengerti. Akhirnya, pembicaraan berubah menjadi pertengkaran. Tetapi seseorang yang memiliki tenang mungkin hanya berkata, "Saya dengar pendapat Anda. Mari kita lihat persoalan dengan tenang." Sederhana, namun justru disitulah letak kekuatannya. Dia tidak memberikan kendali atas emosinya kepada orang lain. Karena ketika kita marah, hanya karena seseorang memancing kita, sebenarnya kita sedang memberikan kendali kepada orang tersebut. Satrio Piningit dalam video ini kita gunakan sebagai simbol manusia yang memiliki kendali atas dirinya sendiri. Dia tidak harus menangkan setiap perdebatan, dia hanya perlu memastikan bahwa dirinya tidak kehilangan arah. Yang kedua adalah mendengarkan. Banyak orang mendengarkan hanya untuk mencari kesempatan membalas. Lawan bicara belum selesai berbicara, kita sudah menyiapkan jawaban. Padahal orang yang benar-benar kuat justru mampu memberikan ruang kepada orang lain untuk berbicara. Dengarkan, pahami, cari tahu apa yang sebenarnya disampaikan. Karena terkadang di balik kemarahan seseorang terdapat ketakutan, di balik suara yang keras terdapat kekecewaan, dan di balik kritik terdapat masalah yang sebenarnya perlu diselesaikan. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya mendengar suara yang menenangkan, ia juga harus mampu mendengar suara yang tidak menyenangkan. Namun, mendengarkan bukan berarti menyetujui. Kita boleh berbeda pendapat, kita boleh mengatakan tidak, tetapi perbedaan pendapat tidak harus berubah menjadi permusuhan. Inilah salah satu bentuk kedewasaan dalam berkomunikasi. Ada satu prinsip penting: jangan turun ke level orang yang sedang berusaha menjatuhkan kita. Jika seseorang menghina, jangan langsung membalas hinaan. Jika seseorang merendahkan, jangan merasa harus membalas dengan merendahkan. Ketika kita melakukan hal yang sama, kita sebenarnya sedang masuk
ke dalam permainan yang dibuat oleh lawan bicara. Seseorang berkata, "Kamu tidak akan berhasil." Kita tidak perlu menjawab, "Kamu juga gagal." Kita bisa menjawab, "Waktu yang akan membuktikan." Kemudian kita kembali bekerja. Tidak semua perkataan harus dibalas, tidak semua tuduhan harus diluruskan, dan tidak semua provokasi harus diikuti. Kadang-kadang diam bukan tanda kekalahan. Diam adalah cara menjaga energi akan digunakan untuk sesuatu yang lebih penting. Namun, tentu saja diam bukan berarti membiarkan ketidakadilan. Ketika sesuatu harus diluruskan, maka diluruskan. Ketika sesuatu harus dibela, maka dibela. Tetapi lakukan dengan kepala yang dingin. Orang yang memiliki ketenangan batin tidak selalu membutuhkan banyak kata. Ia tidak perlu menjelaskan dirinya kepada semua orang. Ia tidak perlu menyenangkan semua perdebatan, dan ia tidak perlu menunjukkan bahwa dirinya paling pintar. Justru semakin matang seseorang, terkadang semakin sederhana cara ia berbicara. Ketika ditanya, ia menjawab sesuai kebutuhan. Ketika dikritik, ia mengambil bagian yang bermanfaat. Ketika diserang, ia tidak kehilangan kendali. Dalam filosofi kehidupan, kata-kata seharusnya memiliki tanggung jawab, karena sesuatu kalimat bisa menyembuhkan, tapi satu kalimat juga bisa menghancurkan hubungan. Maka, sebelum berbicara, tanyakan kepada diri sendiri, apakah perkataan saya benar, apakah perlu disampaikan, apakah waktunya tepat, dan apakah cara penyampaiannya akan menyelesaikan masalah atau justru memperbesar masalah. Inilah kecerdasan komunikasi, bukan sekedar pintar berbicara, tetapi tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Lalu, bagaimana jika kita berhadapan dengan seseorang yang merasa dirinya selalu paling benar? Jangan langsung mencoba menghancurkan egonya. Gunakan pertanyaan, "Apa alasan Anda melihat masalah seperti itu?" Atau, "Kalau kita melihat dari sisi yang berbeda, bagaimana menurut pendapat Anda?" Pertanyaan yang tenang terkadang jauh lebih kuat daripada bantahan yang panjang, karena tujuan komunikasi bukan selalu membuat orang lain kalah. Tujuan komunikasi adalah menemukan kebenaran dan menemukan jalan keluar. Ada saatnya kita benar, ada saatnya orang lain benar, dan ada pula saatnya keduanya memiliki sebagian kebenaran. Orang yang bijaksana tidak takut mengakui, "Saya mungkin keliru." Kalimat tersebut bukan sebuah kelemahan, justru membutuhkan keberanian untuk mengatakannya. Ada satu kemampuan yang sering dilupakan: mengetahui kapan harus meninggalkan sebuah percakapan. Tidak semua orang ingin berdiskusi. Ada orang yang memang ingin mencari solusi, tetapi ada juga orang yang hanya ingin bertengkar. Jika pembicaraan sudah berubah menjadi penghinaan, ancaman, atau provokasi tanpa tujuan, kita tidak harus berada di dalamnya. Kita bisa berkata, "Saya rasa pembicaraan ini tidak akan menghasilkan solusi. Jika kita terus dalam keadaan seperti ini, kita lanjutkan ketika semuanya sudah lebih tenang. Kemudian kita pergi, bukan karena kalah, tetapi karena kita memilih menjaga ketenangan." Kemenangan terbesar terkadang bukan ketika kita berhasil membuat lawan bicara diam. Kemenangan terbesar adalah ketika kita berhasil menjaga diri agar tidak melakukan sesuatu yang akan kita sesali. Satrio Piningit dalam pembahasan ini bukan kita tempatkan sebagai klaim bahwa ada seseorang tertentu yang pasti merupakan tokoh tersebut. Kita melihatnya sebagai simbol dan refleksi budaya tentang sosok yang memiliki keteguhan jiwa.
Seseorang yang tidak mudah dipengaruhi oleh pujian, tidak mudah dihancurkan oleh hinaan, dan tidak mudah diprovokasi. Karena dunia akan selalu menghadirkan lawan bicara. Akan ada orang yang setuju dengan kita, akan ada orang yang tidak setuju, akan ada yang mendukung, dan ada pula yang tidak mendukung, dan serta ada yang meragukan. Tetapi manusia yang kuat bukan manusia yang berhasil membuat semua orang mengakuinya. Manusia yang kuat adalah manusia yang tahu siapa dirinya dan apa yang sedang diperjuangkannya. Sahabat satu Nusantara, jika hari ini Anda sedang menghadapi seseorang yang sulit diajak bicara, jangan berburu-buru membalas. Tarik nafas, tenangkan pikiran, dengarkan, pahami, kemudian jawab seperlunya. Jika harus tegas, jadilah tegas. Jika harus diam, jadilah diam. Jika harus pergi, pergilah dengan tenang. Karena kekuatan seseorang tidak hanya terlihat dari bagaimana dia menghadapi kawan, tetapi juga dari bagaimana dia menghadapi lawan. Dan mungkin pesan terbesarnya adalah jangan biarkan orang lain mengendalikan ketenangan yang ada di dalam diri kita. Terima kasih telah menyaksikan Satu Nusantara. Jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada saudara-saudara kita. Mari kita belajar menjadi manusia yang kuat bukan karena kerasnya suara, tetapi karena dalamnya jiwa. Salam Satu Nusantara. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.